Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Levinka. Kisah yang berjudul Teka-teki Kematian Beruntun. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa hari setelah kematian Heru, Adi terlihat sedang duduk termenung di teras depan rumahnya. "Adi, kamu itu bapak perhatiin ngelamun terus. Sampai kapan kamu begini ya?" tegur Pak Sabto pada anak satu-satunya itu. Adi menghela nafas panjang. Ia merasa enggan untuk menjawab teguran bapaknya dan memilih untuk pindah ke ruang tengah, lalu menyalakan televisi. Pak Sabto menggeleng kesal. Sejak kematian istrinya 2 tahun lalu, ia melakukan pekerjaan rumah sendiri. Adi yang notabene sudah berusia 26 tahun tidak pernah sekalipun mau mencari pekerjaan tetap dan lebih memilih untuk menjadi maklar motor bekas dengan penghasilan yang tidak menentu. Kalaupun mendapatkan hasil, ia sering menghabiskannya untuk foya-foya, minum minuman keras dengan teman-temannya di rumah Heru. Tapi kini, semua teman-temannya sudah mati, hanya dia yang tersisa kini. Heru adalah temannya yang terakhir meninggalkannya. Si maling ternak warga itu mati sekitar 2 minggu yang lalu. Setiap malamnya Adi selalu ketakutan, takut akan kematian yang mungkin juga akan menyusulnya dalam waktu dekat ini. Tapi dia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Sore harinya saat dia sedang termenung di teras rumahnya, Mehmet datang mengendarai motor sembari membawa 1 galon air mineral. Di belakangnya duduk seorang gadis manis berambut sebahu. "Mas, saya mau nganterin air galon titipan Pak Sabto. Tadi bapaknya Mas Adi minta tolong ke saya," ucap Mehmet sembari meletakkan air galon itu di lantai. "Uangnya kurang 5.000 mas, soalnya tadi uangnya Pak Sabto ada uang mainannya selembar 5.000-an. "Oh ya sudah, nanti aku bilangin ke bapak. Aku lagi nggak ada uang buat gantiin soalnya," saut Adi tidak enak. Siapa itu cewek? Apa kamu lagi ngojek nganterin cewek itu, Mat?" "Ya enak aja sampean mas, itu tuh pacar saya. Sebentar, saya kenalin." Mehmet pun memanggil pacarnya untuk masuk dan mengenalkannya pada Adi. Adi pun mengulurkan tangan terlebih dulu. Gadis manis di depannya pun menyambut sembari menyebutkan nama lebih dulu. "Ardani," ucap gadis itu. "Adi." "Oh, jadi ini yang kata orang-orang. Wah, ibu-ibu sini sampai salah paham loh karena nama kamu. Ngiranya si Mehmet ini pacaran sama cowok, soalnya nama kamu Dani." Dani tersenyum tipis mendengar ucapan Adi. "Saya udah biasa dengar komentar begitu mas. Dulu bapak saya itu pengen punya anak laki-laki, tapi ke-7 anaknya semuanya perempuan dan 3 di antara kami namanya cowok." "Ah, masa iya?" Adi terkejut sekaligus penasaran. "Iya mas, kakak dia itu ada yang namanya Luki, ada yang namanya Fatih, dan dia anak yang terakhir dikasih nama Dani," sambung Mehmet mengambil alih pembicaraan. "Ya udah mas, saya pamit dulu, mau nganterin pacar saya pulang." "Oh, ya sudah." Mehmet pun berpamitan. Ia dan pacarnya naik ke atas motor dan pergi meninggalkan rumah Adi. Adi mengambil air galon itu dan diangkatnya ke atas dispenser setelah melubangi bagian tutupnya menggunakan gunting lancip yang ada di atas meja makan. Diambilnya cangkir plastik yang ada di meja untuk digunakan menampung air, lalu dirinya pun minum. Saat sedang minum, terdengar suara seorang laki-laki memanggilnya dari teras depan rumahnya. "Adi, woi!" Adi tercekat saat mendengar suara itu. Ya, dia tahu betul suara siapa itu. "Heru," gumamnya lirih. Ia merasa tubuhnya bergetar hebat kala mendengar suara itu.
Jantungnya berdetak keras bersamaan dengan bayangan mayat Heru yang terbujur kaku dibungkus kain kafan di dalam ingatannya. Adi berdiri mematung, tidak bergeser sedikit pun, seolah kakinya tertancap ke tanah. Perlahan ia memberanikan diri menoleh ke arah teras dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya serasa mau copot dari tempatnya. Di depan tampak kelima temannya yang telah meninggal berdiri lengkap dengan kain kafan yang membungkusnya. Bisa dibilang ada 5 pocong sedang berdiri di terasnya dan menatap ke arah Adi. Wajah kelima sosok itu sangatlah pucat, berwarna putih kebiruan dan dipenuhi bekas lumpur. Adi berusaha lari, namun tubuhnya terasa begitu lambat dan berat. Bahkan mungkin saat itu kura-kura masih jauh lebih cepat dari dirinya. Hanya matanya yang bisa bergerak dengan cepat, menatap liar ke sana kemari, sembari memikirkan cara untuk melarikan diri. Adi. Lagi terdengar suara Heru. Namun ia tidak melihat sosok Heru di antara kelima pocong yang berdiri di teras rumahnya. Keringat dingin pun bercucuran. Dengan susah payah ia mencoba menelan ludah, berharap bahwa semua ini hanya halusinasi belaka. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar membuat lututnya lemas. Heru tiba-tiba muncul dari atas dan langsung mendarat di depannya. Wajahnya tepat berada di depan wajahnya, jaraknya sekitar sejengkal saja dan mereka pun saling beradu pandang. Adi dapat dengan jelas melihat wajah sahabatnya itu, sesosok pocong yang mukanya tampak basah, dipenuhi nanah berwarna kehijauan serta bau yang menyengat. Luka-luka sayatan tampak menghiasi kening dan pipinya, membuat Adi hampir muntah. Heru menyeringai sembari memiringkan kepalanya ke kanan. Suara serak keluar dari mulutnya yang bau busuk. Kamu selanjutnya, Adi. Kita akan bersama lagi nanti. Ucapan temannya itu semakin membuatnya ketakutan. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha memanggil bapaknya, tapi suaranya seolah tertahan di kerongkongannya. Satu-satunya cara yang bisa ia lakukan hanyalah mengatupkan kedua kelopak matanya rapat-rapat, sembari mengucapkan doa yang selama ini tidak pernah ia panjatkan. Begitulah terkadang manusia hanya mengingat Allah saat terdesak saja. Bertemu hantu, baru ingat menyebut namanya. Mas Adi, Mas Adi. Terdengar suara perempuan memanggilnya dari teras depan rumahnya. Adi semakin kelojotan. Kali ini kedua kakinya seolah sudah tidak sanggup menopang bobot tubuhnya. Ia pun jatuh terduduk di lantai, terkulai lemas sembari bersandar di dinding. Matanya tetap terkatup rapat. Mas Adi, kenapa? Suara tersebut semakin mendekat, bahkan kini ada di hadapannya. Bahkan sosok di depannya yang entah siapa itu menyentuh pundaknya, mengguncangnya perlahan. Seolah tenaganya mendadak kembali, Adi pun berteriak kencang sembari mengesot menjauh ke arah dapur. Adi, kamu kenapa? Terdengar suara Pak Sabto dari ambang pintu kamarnya. Adi pun membuka mata dan akhirnya lega saat mengetahui bapaknya berdiri di dekatnya. Kamu kenapa, Adi? Lihat orang kayak lihat hantu saja. Ada hantu, Pak. Ada hantu barusan di depanku. Mana ada hantu? Itu orang kok kamu bilang hantu? Orang? Adi tampak bingung. Ia pun menoleh ke belakang dan benar saja, ternyata suara perempuan tadi benar-benar suara manusia. Diana? Jadi kamu? Syukurlah. Maaf, aku kira kamu hantu juga. Soalnya aku tadi lihat pocongnya si Heru dan yang lainnya, ada 6 pocong tadi. Dian, aku takut. Aku takut. Kamu jangan fitnah, Mas. Mana mungkin suami aku jadi hantu? Itu cuma halusinasi kamu saja. Diana tampak tidak percaya dengan kesaksian teman almarhum suaminya itu. Tapi tadi aku benar-benar lihat. Aku lihat dia di depan ada. Sudah, Adi, kamu itu kalau ngomong jangan asal. Diana itu lagi berkabung. Dia baru saja ditinggal suaminya dan kamu bicara yang enggak-enggak. Udah, cukup. Pak Sabto memotong ucapan anaknya itu. Ia tidak mau Diana tersinggung dengan ucapan anaknya. Duh Diana, maafin kata-kata anak saya. Ya, dia pasti masih ngerasa kehilangan dengan meninggalnya sahabatnya Heru. Iya Pak, nggak apa-apa, sahut Diana. Oh ya, kamu kesini ada apa Diana? Kok Aldi nggak diajak? Ayo duduk dulu. Makasih Pak. Aldi nggak ikut soalnya dia lagi ada yang nemenin di rumah teman-temannya. Saya kesini cuma mau nganterin ini sayur rebung. Tadi saya masak terlalu banyak, makanya saya bagi-bagi kesini juga.
Biar bagaimanapun Mas Adi kan temannya Mas Heru juga, ucapnya sambil sesekali melirik ke arah Adi. Mendapat lirikan menggoda dari Diana membuat darahnya berdesir. Bagaimanapun juga Adi pernah menaruh rasa padanya dulu. Dia pernah bersaing dengan sahabatnya Heru dan Rosi untuk mendapatkan Diana, tapi ternyata Diana lebih memilih Heru. Hubungan Heru sempat renggang saat itu, tapi kembali membaik setelah Heru menikah dengan Diana. Diana menikah dengan Heru karena ia suka dengan sifatnya yang baik, soleh, dan bertanggung jawab. Tapi ternyata semua adalah palsu. Sifat aslinya muncul saat pernikahan mereka melewati masa 1 tahun, saat anak pertama mereka, Aldi, sudah lahir. Flashback ke masa itu. Pada saat itu Heru yang suka mabuk-mabukan saat bujang dulu pun kembali kepada kebiasaannya. Bahkan ia kerap mengajak teman-temannya berpesta miras di rumahnya. Ia dapat dengan bebas berpesta di halaman belakang rumahnya yang luas dan tertutup pagar. Jadi tidak perlu khawatir membuat tetangganya terganggu. Namun pada suatu malam saat mereka sedang pesta miras, Heru yang terlalu banyak minum akhirnya teler lebih dulu. Sedangkan yang lainnya masih sadar. Adi yang berada di bawah pengaruh minuman keras dengan setengah sadar berjalan menuju kamar milik Heru dan Diana. Waktu itu pintu sedikit terbuka dan Adi melihat Diana tidur hanya menggunakan daster dan tanpa kerudung. Menyadari si Heru sedang terlelap karena terlalu banyak minum, akhirnya ia pun memiliki ide untuk merudak paksa Diana. Ia pun berjalan ke depan dan menghampiri teman-temannya. Adi membisikkan niatan buruknya pada kawan-kawannya dan mereka setuju untuk melancarkan aksinya. Sesampainya di kamar Diana, Adi dan yang lainnya berjalan mengendap-endap. Namun karena langkah mereka yang sempoyongan membuat salah satu dari mereka jatuh karena tersandung kaki meja. Diana yang sedang terlelap pun terkejut melihat teman-teman suaminya sudah ada di dalam kamarnya dan hendak melakukan hal buruk kepadanya. Ia meronta berusaha melepaskan tangan-tangan nakal yang berusaha menggagahinya. Apapun barang yang ada di sekitarnya, ia jadikan senjata untuk melumpuhkan orang-orang tersebut. Diana berlari ke arah belakang, meninggalkan anaknya yang menangis di dalam. Dengan segera ia raih pompa ban sepeda motor yang ada di dekat pintu. Lalu dengan membabi buta, ia layangkan ke arah orang-orang yang mendekat satu persatu hingga membuat semuanya terkapar dengan luka dan memar di kepalanya. Beruntung kala itu ia dapat melumpuhkan mereka seorang diri karena pria-pria itu sedang mabuk dan dapat dengan mudah ditumbangkan. Keesokan harinya saat Heru sudah sadar, Diana menceritakan kejadian yang menimpanya, meminta sang suami untuk melaporkan perbuatan teman-temannya. Namun saat mengetahui bahwa istrinya tidak sampai berhasil dinodai, Heru justru berkata bahwa Diana harus memaklumi karena teman-temannya sedang dalam pengaruh minuman keras dan hal itu wajar. Sejak kejadian itu Diana sempat melarang keras suaminya untuk minum-minum di rumahnya, tapi Heru tetap bersikeras untuk minum-minum bersama teman-temannya. Tidak kuat menghadapi itu semua, Diana pun jarang pulang dan lebih sering menghabiskan waktu di luar bersama anaknya. Heru tidak tahu Diana akan pergi kemana. Yang jelas bagi Heru, jika Diana pergi, maka pulangnya harus membawa uang. "Kamu setiap hari keluar emangnya kemana? Percuma tiap hari keluar kalau cuma ngabisin bensin," salah suaminya. "Aku ngeojol dan Aldi aku titip di rumah temanku," sahut Diana kala itu. "Oh, ya sudahlah, bagus. Kalau gitu, kamu bisa bantu-bantu uang belanja." Diana pun berlalu tanpa pamit meninggalkan suaminya di rumah saat itu. Kembali ke masa kini. 20 hari setelah kematian Heru, kampung yang selama ini damai kini menjadi semakin mencekam. Banyak yang mulai bercerita bahwa seringkali terdapat penampakan di kampungnya sejak kematian Heru. Sebenarnya hal tersebut mulai terjadi sehari setelah meninggalnya Heru, tapi hanya sebatas sekelebat bayangan putih yang melintas saja. Namun semenjak 2 minggu kematian Heru, tiba-tiba penampakan sering terjadi di kala mentari sudah tenggelam. Warga di kampung itu pun jarang yang berani keluar rumah, terutama anak-anak kecil. Hanya orang-orang yang bermental baja saja yang masih berani berlalu lalang di luar rumah saat hari sudah gelap. Ida, sekarang kampung kita sudah nggak aman kayak dulu lagi. Sekarang suasananya mencekam, gak kayak dulu. Kemana-mana nggak perlu takut, ujar Bu Vika. "Iya bener, sekarang habis maghrib aja aku sudah nggak berani keluar, apalagi aku punya bayi. Bahkan kalau lapar tengah malam ataupun kebelet pipis, aku nggak berani keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi,"
jawab Ida yang saat itu sedang duduk di ruang keluarga milik Bu Vika. Makanya, selama suami kamu masih nganterin bosnya keluar kota, kamu tidur di sini saja. Kalau di sini kan ada aku sama suamiku, jadi kamu bisa tidur di kamar kosong yang ada di belakang. Ida mengangguk dan melanjutkan obrolannya hingga tengah malam. Memang kalau dua orang tukang gosip berkumpul, maka bisa lupa waktu. Bahkan mereka pun sampai tidak sadar saat jam sudah menuju pukul 11:30 malam. Duk, duk, duk. Terdengar suara pintu depan yang dipukul-pukul. Setelah itu sebuah suara laki-laki terdengar meminta tolong. Tolong, buka, ada pocong. Tolong buka, cepat, ada pocong. Seru suara pria itu serak. Untuk beberapa detik Bu Vika yang masih terjaga bersama Ida pun saling tunjuk untuk membukakan pintu. Tapi Bu Vika yang merasa lebih tua memaksa agar Ida saja yang membuka pintu. Berhubung Ida menolak, maka mereka memutuskan untuk membuka pintu bersama-sama. Dan saat pintu terbuka, ada pocong, ucap sosok pocong Heru dengan seringat di wajahnya sambil berdiri menatap dua wanita itu. Bu Vika dan Ida pun langsung pingsan saat itu juga di depan pintu. Setelah berhasil membuat kedua wanita itu tidak sadarkan diri, sosok pocong yang menyerupai Heru itu pun terbang melayang ke arah rumah Bu Misna dan mendarat di depan rumahnya. Perlahan sosok pocong Heru berubah menjadi sekumpulan asap dan kemudian melayang masuk ke dalam rumah Bu Misna melalui celah ventilasi. Asap itu menuju ke arah kamar milik Bu Misna dan saat sudah sampai di dalam, berubah menjadi padat dan semakin padat hingga membentuk sosok pocong yang menyeramkan. Sosok pocong Heru tampak menangis melihat Bu Misna yang sedang tidur. Entah apakah itu tangis kesedihan atau tangis kebencian. Yang jelas, dia hanya bertahan beberapa detik dan menghilang. Begitu ia hendak lebih mendekat ke tubuh Bu Misna. Bu Misna merasa tengguknya meremang. Ia terbangun saat asap itu belum keluar sepenuhnya melalui celah udara. Apa itu? Tanya Bu Misna bermonolog. Tentu saja asap itu tidak menjawab. Bu Misna yang masih sangat mengantuk pun melanjutkan lagi tidurnya. Namun baru saja ia akan terlelap, ia merasakan tubuhnya seolah ditindih oleh sesuatu yang berat. Dibukanya matanya, namun yang terlihat di dadanya adalah sosok makhluk hitam dan berbulu. Ukurannya kecil, mungkin seukuran dengan bayi monyet yang baru berusia 2 bulan. Tapi meskipun kecil, makhluk itu begitu berat hingga membuat Bu Misna kesulitan untuk bernapas. Siapa kamu? Siapa yang mengirim kamu? Tanya Bu Misna geram. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia menatap tajam ke arah Bu Misna yang ia duduki. Lambat laun tubuhnya berubah menjadi besar dengan cepat, mungkin seukuran dengan gorila dewasa. Tangan kiri makhluk itu mencekik leher Bu Misna, sedangkan tangan kanannya berusaha membuka mulut Bu Misna. Setelah mulut Bu Misna terbuka lebar, makhluk itu pun menjuntaikan lidahnya, dan dari lidahnya itu meneteskan air liur yang cukup banyak merasuki rongga mulut Bu Misna hingga tertelan sebagian. Setelah melakukan hal menjijikan tersebut, makhluk itu pun menyeringai, menampakkan barisan gigi-giginya yang menghitam kemudian. Tidak lama setelahnya lampu di kamar mati, dan saat hidup kembali, makhluk itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya air liurnya saja. Bu Misna pun memuntahkan isi perutnya, berusaha mengeluarkan lendir yang sempat tertelan olehnya. Rasa dan aromanya begitu menjijikan. Campuran antara amis, asam, dan asin, tidak seperti nano-nano yang rame rasanya tapi enak. Bu Misna mengarahkan selang ke mulutnya dan dibukalah keran air yang terhubung dengan toren di atas kamar mandi. Air menyembur mengguyur rongga mulut Bu Misna, berharap upaya itu bisa menghilangkan rasa dan aroma yang sangat mengganggu tadi. Setelah cukup lama ia menyiramkan air ke mulutnya, Bu Misna merasa bahwa baunya sudah lumayan reda, tapi yang tertinggal adalah rasa panas di tenggorokan dan perutnya. Aduh, apa ini gara-gara ada yang tertelan tadi? Sebenarnya makhluk apa itu tadi? Apa ada yang mengirimnya? Tapi siapa? Bu Misna tampak sangat gelisah. Ia takut jika sosok itu datang lagi di lain waktu. Ia takut jika ia mati, sedangkan Lisa masih belum ditemukan. Hah, di mana kamu, Nak? Semoga kamu baik-baik saja di sana. Cepat pulang ya, Nak. Ibu kangen. Ibu khawatir sama kamu. Wanita tua itu berjalan pelan menuju dapur, mengambil gelas dan mengisi air di panci, lalu diletakkan di atas kompor. Berniat membuat teh untuk meredakan rasa tidak nyaman di tenggorokan dan di perutnya.
Segera setelah air mendidih dituangkannya ke dalam gelas yang sudah ada gula dan teh celupnya itu. Dengan menggunakan tatakan, Bu Misna menikmati teh miliknya sambil sesekali meniup-niupnya. Tok tok tok. Terdengar ketukan berulang di pintu samping yang ada di dekat dapur. Sepertinya orang yang di luar mengetahui jika Bu Misna sedang berada di dapur. Siapa ya? Gumam Bu Misna. Ia melangkah perlahan ke arah pintu dan mengintip dari celah kecil di dinding kayunya. Kartolo, Yono. Bu Misna membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Lewat depan saja, masa mau masuk lewat dapur? Kartolo langsung menyelonong masuk diikuti Yono. Sudah mbak, sama saja, lagian kita kan bukan tamu. Mereka pun duduk di dipan tua yang ada di dapur. Dipan tanpa kasur yang hanya beralaskan tikar itu biasa dipakai untuk meletakkan rempah-rempah dan bumbu-bumbu lainnya. Kalian mau minum apa? Kopi apa teh? Tanya Bu Misna sembari meletakkan panci yang sudah berisi air di atas kompor. Terserah mbak, apa saja? Jawab Kartolo dan Yono. Ya sudah. Bu Misna pun lalu menghidupkan kompor dan menuangkan kopi saset ke 2 buah gelas. Setelah air mendidih, dituangkannya ke dalam gelas beralasan tatakan dan langsung diletakkan di atas dipan. Setelah meletakkan kopi, Bu Misna mengambil sebuah kursi plastik di ruang tengah untuk ia duduk menemani saudara-saudara itu. Kalian ada apa? Pagi-pagi begini udah kesini. Apa kalian udah dapat kabar tentang Lisa? Tanya Bu Misna penuh harap. Iya mbak, Lisa sudah ditemukan 2 hari yang lalu. Dia ditemukan ada di pasar dalam keadaan lemes, hampir mati. Ucapan dari Yono membuat Bu Misna senang sekaligus khawatir. Senang karena Lisa sudah ditemukan, khawatir karena kondisinya yang buruk. Loh, kenapa nggak kamu bawa ke sini saja biar aku yang rawat di sini, Yono? Yono menggeleng pelan sambil memainkan janggut tipisnya. Terlalu berbahaya, Mbak. Lisa nggak aman kalau dibawa ke sini. Apa maksudmu, Yono? Aku ini ibunya. Kenapa kamu bilang begitu? Bu Misna tampak kecewa sekaligus bingung. Nafasnya tersegal-segal. Sedangkan Yono dan Kartolo hanya diam seolah bingung. Kenapa? Apa karena sumpah pocong itu? Apa kalian gak berpikir ini semua karena kutukan sumpah pocong itu? Yon, aku yakin suamiku bukan dukun santet. Kalau memang dia mati karena sebab sumpah pocong, kenapa Heru juga mati dengan kondisi yang sama dengan suamiku? Aku yakin ada yang salah dengan semua ini. Kartolo menyeruput kopinya sebelum berbicara. Ini bukan karena sumpah pocong, Bayu. Semua ini karena santet Kang Mas Wawan itu. Cukup, Kartolo. Sudah aku bilang, suamiku itu bukan dukun santet. Dengar dulu, Mbak. Jangan dipotong dulu, biar aku jelasin sampai selesai. Tegas Kartolo. Bu Misna pun diam dan memberi kesempatan bagi Kartolo dan Yono untuk berbicara. Jadi gini, Mbak Yu. Mas Wawan itu kemungkinan besar meninggal karena disantet orang. Nah, makanya. Hah? Disantet? Astaga. Diam dulu, Mbak. Astagfirullah. Dipotong terus dari tadi. Protes Kartolo kesal. Bu Misna lagi-lagi mengangguk. Jadi Mas Wawan itu kemungkinan besar meninggal karena disantet orang. Dan orang yang ngirim santet itu adalah orang sekitar sini. Dan aku dengar sebelum-sebelumnya banyak orang yang mati dengan cara dan gejala yang sama dengan Mas Wawan. Betul, Mbak Yu? Tanya Kartolo. Bu Misna mengangguk dan Kartolo melanjutkan kalimatnya. Aku kenal dengan berbagai orang yang mati sebelum Mas Wawan. Aku kenal sama Jauhari dan Rosi, pemuda yang hobinya mabuk-mabukan itu. Aku dengar mereka dan yang lainnya juga meninggal dengan gejala yang sama, yaitu muntah darah dan belatung. Nah, yang terakhir si Heru juga demikian kan? Bu Misna lagi-lagi mengangguk. Kartolo melanjutkan lagi. Nah, bahkan sampean juga sempat mengalami hal yang sama kan? Beruntung aku sama Yono datang ke sini dan berhasil ngobatin sampean. Tapi masalahnya, orang yang punya santet itu orang sini. Dan dia bisa kapanpun mengirimkan ulang santetnya. Dan apa yang dialami Lisa juga sama seperti yang sudah-sudah. Makanya aku gak bisa bawa dia pulang ke sini biar dia dirawat di rumahku. Terang Kartolo panjang lebar. Mending sampean ikut kami, Mbak. Di sini gak aman. Ajak Yono. Bu Misna menggeleng. Banyak nyawa sudah melayang. Semua ini gak bisa dibiarkan. Aku mungkin bisa lari menjauh. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lainnya?
Aku memang banyak dibenci karena sifatku yang keras, tapi aku juga nggak bisa begitu saja membiarkan mereka dalam bahaya. Apalagi aku tahu siapa pelaku sebenarnya. Yono dan Kartolo saling pandang. Kemudian Yono bertanya pada Bumisna, "Jadi Mbak sudah tahu? Gimana bisa?" "Sekarang aku tanya sama kalian, Kartolo, Yono, apa kalian tahu siapa yang sudah melakukannya?" "Aku nggak tahu orangnya, tapi aku tahu makhluk kiriman itu berasal dari mana. Kartolo juga sudah aku kasih tahu," jawab Yono. "Makhluk itu berasal dari rumah yang ada di ujung utara," kata Kartolo. "Itu rumah orang yang bernama Heru." Bumisna berdiri dari duduknya. "Berarti benar dugaanku. Dianalah yang sudah melakukan ini semua. Tadinya aku nggak yakin, tapi setelah kalian berbicara, aku jadi semakin yakin. Cuma apa motif sebenarnya? Apa semua korbannya itu dijadikan tumbal? Tapi kalau dijadikan tumbal, kenapa dia nggak kaya?" Kartolo berkata pada Bumisna, bisa saja motif dibalik semua ini adalah dendam. Dan Bumisna pun berkata bahwa ia dan Lisa pernah terlibat pertengkaran dengan Diana. Namun yang membuat Bumisna tidak habis pikir adalah mengapa Heru, suaminya, Diana juga mati dengan cara yang sama. Apakah mungkin ia juga korban keganasan Diana, atau hanya kebetulan saja mati dengan cara yang sama? Yang jelas Bumisna bertekad untuk menyelesaikan semua ini dengan bantuan Yono dan Kartolo. Tapi kali ini ia harus lebih dulu menjenguk Lisa, anaknya, di rumah Kartolo. Ketika matahari mulai meninggi, ia pun pergi ke rumah Kartolo dengan berboncengan motor. Sedangkan Yono ditinggal sementara di rumah Bumisna karena tidak mungkin juga mereka bonceng tiga. Jarak rumah Kartolo ke rumah Bumisna sekitar 6 km. Hanya butuh waktu sekitar 20 menitan untuk mencapai rumahnya. Jalanan yang dilewati pun cukup baik. Meskipun aspalnya bolong-bolong, tapi saat siang hari masih bisa terlihat dengan jelas dan bisa memilih jalur yang tepat. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai. Bumisna yang tidak sabar segera berlari masuk ke rumah Kartolo. Ia bahkan tidak memperdulikan istri Kartolo, Yuni, yang sedang menjemur pakaian di depan rumahnya karena saking tidak sabarnya untuk bertemu dengan anak satu-satunya. "Ada di kamar tengah, Mbak," teriak Kartolo dari luar. Bumisna pun langsung masuk ke kamar tengah. Di dalam tampak Nimas, anak kedua dari Kartolo, sedang menyuapi Lisa dengan bubur sumsum. "Ya Allah, Nak, Lisa." Bumisna berhambur memeluk anaknya yang sudah beberapa minggu menghilang pergi dari rumah. "Ibu, maafin Lisa, Bu." Kedua wanita itu menangis terseduh, saling melepas kerinduan yang telah lama tertahan. Bumisna menatap tubuh anaknya yang lusuh dan jauh lebih kurus. Rambutnya tampak berminyak dan bau apek karena lama tidak dikeramasi. "Apa yang terjadi denganmu, Nak? Ceritakan sama ibu," ucap Bumisna sembari mengusap lembut pipi anaknya. "Waktu aku pergi dari rumah, aku nggak tahu harus kemana, Bu. Aku bingung, jadi aku tidur di emperan toko. Tapi malamnya aku diteror sama makhluk hitam berbulu, dicekik dan diludahi. Rasanya tenggorokan dan perut aku perih, Bu. Setiap kali makan aku selalu muntah, bahkan sempat keluar darah dan belatung. Waktu itu aku ngerasa lapar dan berjalan menuju pasar, berharap bisa mendapat makanan. Tapi tiba-tiba aku ambruk. Beruntung Pak Lekarto sama Bule pas pergi ke pasar dan nemuin aku. Jadi aku langsung dibawa, diangkut pakai becak. Sebenarnya apa yang terjadi sama aku, Bu? Kenapa yang terjadi sama aku seperti dialami Bapak dan yang lainnya, seperti Rosi, Jauhari dan yang lain?" "Ini semua karena pelakunya orang yang sama, Nak," terang Bumisna. "Maksud ibu, ini semua karena santet. Pantas saja aku jadi linglung di jalan. Padahal awalnya pas aku kelaparan aku mau pergi ke sini, tapi aku seperti lupa arah. Aku seolah seperti orang yang hampir kehilangan akal. Bahkan aku sempat hampir melompat ke sungai dari jembatan. Beruntung ada yang menolong." Bumisna tidak dapat berkata-kata lagi. Ia sangat bersyukur anaknya kini baik-baik saja. Setidaknya, kata Kartolo, Lisa sudah tidak muntah darah lagi, hanya saja badannya masih lemas. Kartolo pun duduk di samping Bumisna. Ia berkata bahwa ia dan Yono akan mencari cara untuk melawan dan mengalahkan dalang di balik semua ini. Saat siang harinya Bumisna pun pulang. Ia berjanji pada anaknya bahwa ia akan sering menjenguknya selama anaknya masih tinggal di sana. Sebelum pulang, ia meminta agar Lisa senantiasa berdoa agar kedua pamannya bisa menyelesaikan masalah di kampungnya itu.
agar nantinya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Setelah berpamitan pada Lisa, Nimas, dan Yuni, Bumisna dan Kartolo pun segera pergi ke rumah Bumisna dan menjemput Yono yang ditinggalkan seorang diri. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mereka pun sampai di desa Curapakis. Namun beberapa puluh meter sebelum sampai kediaman Bumisna, tampak beberapa warga berkerumun di rumah Adi. Bumisna pun meminta Kartolo untuk menghentikan motornya. Ia segera berlari menghampiri orang-orang yang berkerumun di rumah itu. "Ada apa ini? Kenapa ramai begini?" tanya Bumisna pada seorang gadis muda yang ada di sana. "Le Adi, Mbah. Le Adi muntah-muntah darah. Ada belatungnya juga. Itu lagi digantiin bajunya. Sebentar lagi mau dibawa ke puskesmas. Masih nunggu mobil pick up yang datang," jawab gadis itu. Bumisna pun merangsek masuk membelah kerumunan demi menghampiri Adi yang sedang duduk bersandar di kursi depan rumahnya. Bumisna duduk di samping Adi. Ia memijit punggung Adi perlahan. Orang-orang yang ada di sana heran dengan apa yang dilakukan oleh Bumisna, karena selama ini ia dicap sebagai orang yang temperamen dan juga seorang istri dari tukang santet. "Adi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Bumisna. Adi hanya menggeleng lemas. "Sudah Bu, jangan ditanya-tanya dulu. Adi masih lemas, habis muntah darah banyak," ujar Pak Sabto, ayahnya Adi. "Apa Adi juga muntah darah beserta belatung?" tanya Bumisna. Adi mengangguk dan menjawab lirih, "Iya Bu." "Gak salah lagi. Ini santet yang sama dengan yang aku dan Mas Wawan alami. Bahkan Lisa juga mengalami hal yang sama." Ucapan dari Bumisna membuat semua orang terdiam. "Bukankah semua yang mati akhir-akhir ini juga mati dengan cara yang sama?" tanya Bumisna sembari menatap ke orang-orang di sekelilingnya di sana. Tampak pula Diana sedang berdiri di pojokan. "Dan pelakunya adalah penduduk desa ini. Dia sekarang ada di antara kita semua," tegas Bumisna, matanya tidak lepas menatap Diana. Diana yang ditatap seperti itu pun merasa terancam. Kenapa Bumisna ngeliatin aku seperti itu?" batin Diana. Sedangkan orang-orang yang ada di sana saling menatap satu sama lain, berusaha menerka-nerka siapa yang dimaksud oleh Bumisna. "Emangnya siapa orang yang ibu maksud?" tanya Bu Vika. Bumisna tersenyum sinis. Jarinya terangkat perlahan dan menunjuk ke arah Diana yang ada di pojokan. Dialah pelaku sebenarnya." Diana terkejut. Ia memeluk erat anaknya yang ia gendong, sementara semua mata tertuju ke arahnya. "Apa maksudmu Bu? Jangan asal fitnah. Bukannya suamimu yang dukun santet, ah?" Bumisna tertawa. Matanya menatap Nyalang penuh kebencian. "Kalau suamiku pelakunya, kenapa suamimu juga mati dengan cara yang sama, dengan gejala yang sama? Bukankah suamiku mati lebih dulu? Bahkan aku juga mengalami hal yang sama. Begitupun dengan Lisa." "Lantas kenapa Bumisna menuduh saya? Saya nggak pernah ada masalah dan dendam dengan siapapun." Suara Diana bergetar. Ia menjawab semua tuduhan dengan kepala tertunduk, seolah takut untuk menatap balik Bumisna. "Kenapa kamu kelihatan ketakutan, Diana? Kenapa? Kamu merasa bersalah? Iya. Kamu gak nyangka kenapa aku bisa tahu, iya kan?" cecar Bumisna. "Tapi tuduhan ibu gak ada dasarnya. Semua cuma dugaan belaka. Mana buktinya kalau saya pelakunya? Di sini cuma Bumisna yang menuduh saya begitu. Kalau cuma asal tuduh, semua orang bisa," tegas Diana. Ia mencoba memberanikan diri menatap balik Bumisna, meskipun tubuhnya tampak bergetar karena ketakutan. "Saya juga berpikir hal yang sama. Keadaan saya seperti ini setelah saya memakan sayur yang Diana antarkan ke rumah saya, sedangkan bapak saya baik-baik saja karena dia nggak makan sayur itu." Adi membuka suara. "Apa maksud kamu, Adi? Kenapa kamu ikut-ikutan fitnah aku? Untuk apa kamu tuduh aku seperti itu? Apa alasanku berniat mencelakai kamu?" Adi terdiam sesaat, seolah ia bimbang untuk menjawab perkataan Diana. "Gak usah ragu, nak. Katakan saja apa yang mau kamu katakan," ucap Bumisna. Ia berusaha meyakinkan Adi. Adi menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memberi kesaksian dan menceritakan semuanya. "Aku tahu kamu pasti benci sama aku sejak kejadian malam itu. Malam di mana aku, suamimu dan yang lainnya minum minuman di rumahmu seperti biasa. Aku ngaku salah. Waktu itu aku yang dalam pengaruh alkohol dan juga yang lainnya
hampir memperkosa kamu saat mengetahui Heru yang mabuk berat sudah nggak sadarkan diri. Dan sejak saat itu, kamu begitu membenci aku dan yang lainnya. Kamu juga nggak mau lagi bertegur sapa dengan aku dan yang lainnya. Bahkan saat kami mau minta maaf, kamu nggak mau maafin. Aku pikir, ya sudahlah, yang penting aku dan yang lainnya sudah meminta maaf. Tapi, akhirnya satu persatu dari kami semua mati dengan cara yang tidak wajar. Bahkan suamimu juga mengalami hal yang sama. Dan sekarang, aku juga mengalami gejala yang serupa. Jadi aku pikir, siapa lagi kalau bukan kamu, Diana? Cuma kamu yang patut dicurigai atas semua ini. Diana yang terpojok berusaha untuk lari, namun warga yang ada di sana dengan sigap menghalaunya. Mau kemana kamu, Diana? Kenapa kamu melari? Berarti betul kamu pelakunya, bentak Bu Vika si ratu gosip. Siapa yang mau lari? Saya cuma merasa percuma saja saya ada di sini. Lebih baik saya pergi saja daripada buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Awas, minggir, saya mau lewat. Diana berusaha untuk mendorong orang yang menahan tubuhnya. Sedangkan Aldi yang ada di gendongannya pun menangis saat ibunya terlibat aksi saling dorong dengan warga yang lainnya. Kamu gak bisa pergi begitu saja. Kamu harus membuktikan kalau kamu memang gak bersalah. Kalau kamu lari, itu artinya benar kamu pelakunya, sentak Bu Vika nyaring. Diana yang kalah tenaga dalam aksi saling dorong pun menyerah. Apa yang kalian mau, Sumpah pocong, tegas Bu Misna. Para warga yang mendengar usulan Bu Misna pun setuju dengan ide itu. Diana tidak dapat menolak. Ia pun digelandang ke rumah Gus Thohir untuk melakukan acara sumpah pocong. Para warga menjelaskan alasan mengapa Diana harus disumpah pada Gus Thohir. Gus Thohir pun menyanggupi semuanya. Bertempat di tempat yang sama dengan lokasi pengambilan sumpah pocong yang dilakukan Pak Wawan. Para warga berkerumun memadati musola tersebut demi menyaksikan prosesi yang sakral tersebut. Kain kafan mulai dibentangkan. Aldi anak Diana dititipkan pada Mehmet karena Adi cukup dekat dengan Mehmet. Diana melangkah perlahan dan kemudian berbaring di atas kain kafan yang terbaring di atas lantai. Jantungnya berdegup kencang saat prosesi akan dilakukan. Terlebih saat sumpah akan disuarakan. Gus Thohir menuntunnya untuk mengucap sumpah, namun Diana tidak bergeming. Ia tidak mau mengikuti Gus Thohir, justru ia menangis terseduh-seduh. Diana, ayo ikuti saya, pinta Gus Thohir tegas namun dengan suara lembut. Diana menangis semakin menjadi-jadi. Apa yang akan terjadi dengan saya kalau saya yang salah, Gus? Kamu akan menanggung hal yang buruk. Bahkan mungkin kamu akan mati mengenaskan, jawab Gus Thohir. Tolong hentikan semua ini, Gus. Diana bangkit dan berusaha membuka kain kafannya, membuat orang-orang yang ada di sana tampak bingung dan bertanya-tanya. Saya akui, saya yang sudah melakukan semua ini. Saya yang sudah mengirim santet untuk mereka semua. Karena tahu kenapa? Karena mereka semua sudah jahat sama saya, termasuk suami saya sendiri. Dia juga jahat sama saya. Mas Heru gak pernah bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Ia bahkan cuma diam saja pas tahu saya hampir diperkosa sama teman-temannya. Saya benci suami macam itu. Lebih baik dia juga mati daripada selalu bikin saya malu dan kecewa. Dan untuk Bu Misna dan keluarganya, saya juga kesal saat itu karena Bu Misna dan Lisa sudah menganiaya saya. Untuk Pak Wawan, dia memang gak punya salah sama saya, tapi saya kadung sakit hati sama Bu Misna. Jadi saya pikir sekalian saja saya habisi. Semua orang yang ada di situ pun tercengang karena ia tidak menyangka bahwa perempuan yang tampak baik ternyata menyimpan rahasia yang gelap. Warga yang penasaran bertanya pada Diana, sejak kapan ia mempelajari ilmu santet. Diana menjawab bahwa ia mempelajari ilmu santet diam-diam di seorang dukun yang ada di kaki gunung yang berjarak sekitar 10 km dari tempatnya tinggal. Ia yang begitu sering sakit hati akhirnya bertekad untuk melenyapkan semua orang yang telah membuatnya sakit hati. Namun seperti sebuah peribahasa, sebaik-baiknya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Pun begitu dengan Diana, sebuah kebusukan yang disimpan rapat pun akhirnya terkuak. Diana pun digelandang ke kantor polisi dengan diiringi puluhan warga serta perangkat desa setempat. Sedangkan Aldi dan anak Diana diantarkan ke rumah orang tua Diana yang ada di kecamatan berbeda. Dengan tertangkapnya pelaku utama teror santet di desa Sumber Pakis, warga berharap hal tersebut
tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Sore itu setelah semua masalah terselesaikan, tampak Bu Misna, Yono dan Kartolo duduk di teras rumah sembari menikmati teh hangat. Asap rokok mengepul dari mulut kedua pria tersebut. Syukurlah, aku gak perlu perang gaib melawan si Diana itu, ujar Yono. Ya setidaknya kita gak perlu beli kemenyan dan dupa. Kartolo tertawa. Udah, cepet rokoknya, terus bawa Lisa pulang ke sini. Sekarang kan sudah aman, titah Bu Misna. Kartolo dan Yono mengangguk setuju. Beberapa jam kemudian, tepatnya setelah waktu sholat maghrib, Lisa sudah sampai di rumahnya dengan diantar Kartolo. Alhamdulillah, kalau pelakunya sudah ditangkap ya Bu, ujar Lisa sambil tersenyum lega. Cerita pun berakhir. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.